عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad, hari yang ke-29 atau 27 dari bulan Syawal 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini saya mempunyai niat, karena sepertinya untuk kedatangan ke kandangan adalah kedatangan yang senantiasa bisa diusahakan secara rutin. Seperti misalkan kedatangan saya pada kesempatan kali ini adalah karena mengantar anak ke Barabai, kemudian kalau pulang malam, terlalu malam, akhirnya bisa mampir di sini, kemudian beristirahat di sini. Dan insyaallah taala akan selalu seperti itu. Berarti kalau seandainya dihitung-hitung, maka kira-kira saya akan bisa datang minimal per 3 bulan, ataupun yang senantiasa bisa datang ke kandangan insyaallah. Oleh karena itu, saya melihat untuk jamaah yang ada di Tapin dan juga kandangan, maka karena ada kemungkinan rutin bisa datang ke sini, maka kita mulai membaca kitab agar pembicaraan kita lebih fokus, kemudian juga lebih terarah. Dan tadi saya mendengar atau bertanya Ustadz Abu Zamzam hafizahullah ta'ala, jika datang beliau membaca kitab Tauhid. Betul ya? Baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membaca hal-hal yang juga berkaitan dengan akidah, dan insyaallah ta'ala kita akan mempelajari matan-matan akidah yang penting-penting. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah Al-Qawaidul Arba',
Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah dasar memahami tauhid dan syirik. 4 kaidah dasar memahami tauhid dan syirik. Dan 4 kaidah dasar ini ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Abul Husain Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau kita ditanya belajar apa setiap Ahmad Zainuddin datang ke kandangan, maka yang dipelajari adalah matan Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah dasar memahami tauhid dan syirik. Siapa yang menulis 4 atau matan 4 kaidah dasar ini? Beliau adalah Al-Imam Al-Mujaddid Abul Husain Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Beliau lahir di kota atau di daerah, lebih tepatnya Al-Uyainah. Al-Uyainah sekarang dekat dengan kota Riyadh, dan tahun lahirnya adalah 1115, 1115, dan beliau wafat di daerah Dir'iyah. Dir'iyah juga salah satu daerah di kota Najd yang sekarang Riyadh, pada tahun 1206 Hijriah. Kita sekarang berada 1443 Hijriah. Berarti sekitar 200-an tahun yang lalu ulama ini hidup. Inilah penulis matan Al-Qawaid Al-Arba', 4 kaidah dasar dalam memahami tauhid dan syirik. Dan Al-Qawaid jamak dari qaidah. Al-Qawaid jamak dari qaidah. Qaidah artinya adalah asfalus syai' wa asasuhu. Qaidah artinya adalah asfalus syai' wa asasuhu. Artinya asas, pondasi sesuatu, dasar sesuatu. Itu adalah kaidah secara bahasa, pondasi sesuatu atau dasar dari sesuatu. Seperti rumah ini, kaidahnya adalah pondasi-pondasi yang ada di bawah. Itu kaidah secara bahasa. Adapun kaidah secara istilah syariat adalah hukmun aghlabiyyun yang tabiqu ala jami'i juz'iyatihi li tu'rafa ahkamuha minhu. Kaidah adalah sebuah ketetapan yang umum yang membawahi bagian-bagian yang ada di dalamnya sehingga diketahui hukumnya. Bagian ketetapan yang umum. Jadi misalkan kita mempelajari tauhid, ketetapan umum dari tauhid apa? Ketetapan umum dari kesyirikan apa? Yang mana dengan ketetapan umum tersebut
kita mengetahui bagian-bagian dari tauhid, kemudian bagian-bagian dari kesyirikan. Saya beri contoh biar mudah. Kaidah dalam tauhid adalah taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah. Itu kaidah di dalam tauhid. Kaidah di dalam kesyirikan. Kaidah di dalam kesyirikan. Maka contoh-contoh dari kesyirikan silahkan terapkan pada kaidah itu. Apabila terjadi penyamaan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, maka berarti itu adalah kesyirikan. Kita beri contoh. Ada fenomena yang ramai pada waktu yang lalu, yaitu tentang pawang hujan. Letakkan aja pada kaidah ini. Dia terjadi penyamaan selain Allah dengan Allah tidak? Oh iya, pawang hujan disamakan dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Perkara khusus milik Allah mengatur hujan. Sama apa yang disebut dengan ahli kasyaf, tukang ramal. Orang biasanya menyebut ahli kasyaf, padahal tukang ramal. Karena tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di atas muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka letakkan saja kaidah itu. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu mengetahui akan hal gaib. Nah, itulah kaidah. Kaidah adalah keputusan yang umum mencakup bagian-bagian yang ada di bawah. Kaidah kesyirikan terjadi penyamaan antara makhluk dengan Allah. Itu kaidah kesyirikan. Kaidah tauhid bagaimana? Kaidah tauhid memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Ifradullahi bil ibadah. Itu kaidah tauhid. Maka contoh-contoh dari tauhid nanti banyak, seperti berdoa hanya kepada Allah. Nah, itu tauhid. Salat hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah. Nah, itu tauhid. Menyembelih hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah. Nah, itu tauhid. Kaidahnya apa tadi? Menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadah. Segala macam ibadah hanya diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran kita yaitu matan al-qawaid al-arba'. 4 kaidah dasar memahami tauhid dan kesyirikan. Ahibati fillah, a'azanillah wa iyyakum. Penulis di sini memulai dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya katakan penulis, itu berarti yang menulis kitab. Siapa beliau? Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah. Ulama Islam abad ke-13 Hijriah. Wafat pada tahun 1206 Hijriah.
Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seorang muslim semestinya ketika melaksanakan sesuatu apapun, maka hendaknya memulai dengan basmalah. Apa saja, baik itu pekerjaan yang berkaitan dengan agama, ibadah, atau pekerjaan yang berkaitan dengan dunia. Apa saja. Misalkan dunia, mau naik kendaraan, bismillah. Mau memakai sendal, bismillah. Mau menggauli istri, bismillah. Mau makan, bismillah. Mau masuk WC, bismillah. Mau masuk masjid, bismillah. Ya, semuanya dengan bismillah. Apalagi mengerjakan pekerjaan ibadah, sholat, baca Quran, berdoa. Kenapa harus dimulai dengan bismillah? Sebagaimana penulis kita memulai matanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, mencontoh Al-Quran. Jadi kalau ditanya kenapa segala sesuatu harus dimulai dengan bismillah, jawabannya adalah mencontoh Al-Quran. Al-Quran, mushaf kita diawali dengan bismillah. Kemudian yang kedua, karena yang paling pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bismillah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Sama dengan bismillah. Surat Al-Alaq ayat 1. Yang ketiga, sebabnya mengapa segala sesuatu dibaca bismillah dulu sebelum mengerjakannya adalah mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya berharap kalau saya sebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berselawatlah agar kita tidak dikatakan orang yang bakhil, engket, pamalar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang kikir, pelit, medit, koret, engken, pamalar adalah orang yang disebutkan namaku di hadapannya dan dia tidak bersalawat atasku. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika menulis surat kepada para pembesar dunia, beliau memulai dengan bismillah. Sebagaimana surat beliau kepada Heraklius, tertulis di situ dalam hadis riwayat Bukhari, Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdillahi wa rasulihi ila Hiraql azimir Rum salamun ala man ittaba'al huda. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad, Abdullah dan Rasulnya. Surat ini ditujukan kepada Heraklius, pembesar Romawi. Semoga keselamatan atas siapa saja yang mengikuti petunjuk. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam saat memulai sesuatu dengan bismillah. Mau belajar, bismillah. Mau naik kendaraan, bismillah. Mau melakukan aktivitas apapun, bismillah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan bismillah. Yang keempat, sebab kenapa kita memulai dengan bismillah adalah bertabarruk. Apa arti tabarruk? Mengambil berkah dengan nama Allah. Karena di dalam Bismillahirrahmanirrahim ada 3 nama Allah: Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Bahkan Allah
adalah nama Allah yang a'zam, Ismullahil a'zam, alladzi idza du'iya bihi ajab, yang mana kalau orang berdoa dengan menggunakan nama Allah, maka Allah pasti mengabulkannya. Makanya kita bertabarruk dengan nama-nama Allah dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seakan-akan gini, kalau orang misalkan saya mau minum nih, kemudian saya mengucap Bismillah, berarti seakan-akan saya berdoa kepada Ya Allah, saya memohon keberkahan dari apa yang saya minum. Nah, begitu. Kalau orang naik kendaraan, kemudian pas naik dia mengucap Bismillah, maka dia sama dengan berdoa, Ya Allah, saya memohon keberkahan dari kendaraan ini dengan mengucap nama Engkau. Itu pentingnya. Nah, itu sebab yang keempat mengapa kita memulai sesuatu dengan membaca Bismillah. Kemudian sebab yang kelima adalah mengikuti para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, yang mengikuti para sahabat dengan baik, dan juga ulama-ulama setelah mereka, seperti Imam Bukhari rahimahumullah ta'ala. Beliau di dalam kitab sahihnya, beliau memulai dengan Bismillah. Di dalam kitab sahihnya beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebab yang kelima. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda, "Kullu amrin dzi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'." Setiap perkara yang di dalamnya tidak dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus berkahnya. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus berkahnya. Tetapi hadis ini hadis yang lemah, karena ada perawi yang dikenal dengan nama Ibnu Imran atau Ibnul Janadi, dan dia adalah seorang perawi yang lemah karena dia seorang yang beraliran Syiah. Taib. Kemudian setelah penulis mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, lalu penulis berkata, As'alullahal karima Rabbal arshil azimi an yatawallaka fid dunya wal akhirah, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, wa idza btuliya sabara, wa idza adnaba istaghfara, fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adah. Penulis berdoa, dan ini termasuk kebaikan seorang guru terhadap murid, mendoakan murid. Dan kita sebagai orang tua yang mempunyai anak-anak, lebih baik dan sangat baik mencontoh apa yang dilakukan oleh penulis. Sering-sering mendoakan anak-anak kita. Anak-anak kita sangat memerlukan doa kita. Ya, sangat memerlukan doa kita. Maka penulis sebagai penulis kitab, penulis matan, sebagai guru, beliau mendoakan muridnya. Dan ini contoh bagi orang tua agar mendoakan anak-anaknya. Doanya bagaimana? As'alullahal karim. Aku memohon kepada Allah yang maha mulia.
Rabbal Arsyil Azim, Tuhan yang memiliki arsy yang agung. An yatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga Allah menjadi penolongmu di dunia dan di akhirat. Menjadi penolongmu di dunia dan di akhirat. Kemudian, dan menjadikan engkau seorang yang penuh dengan berkah dimanapun engkau berada. Dan menjadikan engkau termasuk orang yang jika diberi bersyukur, jika diuji bersabar, dan jika berdosa beristighfar. Sesungguhnya 3 perkara tersebut adalah kunci kebahagiaan. Ini doa yang disampaikan oleh penulis. Kita pelajari sekarang doa-doa tersebut. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, penulis memulai dengan doa. Dan ini termasuk mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendoakan anak, mendoakan murid. Ya, kalau kita orang tua yang mana anak kita adalah murid-murid kita, maka kita doakan. Seperti misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan ia agama dan ajarkan ia ilmu tafsir dalam Al-Quran. Ini doa ini penting. Saya barusan tadi sebelum ke masjid salat maghrib, saya baca WA dari grup WhatsApp perempuan yang saya di situ sebagai pembinanya. Ibu-ibu mengeluh, ini kan hari-hari mengantarkan anak ke pesantren. Dan salah satu hal yang sangat sulit bagi orang tua adalah apabila anak sudah tidak mau ke pesantren, maunya keluar, maunya pindah. Saya yang ditanya saja susah menjawabnya, apalagi orang tua. Ya, kenapa? Karena harus dilihat anaknya. Kita juga tidak bisa memaksa sang anak. Kita tidak katakan bahwa wajib ke pesantren, tetapi untuk saat sekarang, pendidikan yang dapat menjaga anak-anak kita dari akhlak yang buruk, akidah yang menyimpang, ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah adalah pesantren. Maka kasihan kalau seandainya mendapati anak yang orang tua yang tidak mau, anaknya tidak mau kembali lagi ke pesantren. Alasannya macam-macam. Maka di situ perlu doa. Salah satu doanya adalah Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan ia agama dan ajarkan ia ilmu tafsir Al-Quran. Masuk. Kalau pindah kehujanan biar masukkan. Masukkan. Ya, maju lagi. Belum minta baju hangat toh. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jadi itu sangat penting mendoakan anak. Jangan sampai terlewat sujud pian kecuali anaknya didoakan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tidak perlu dirinci banyak-banyak. Ya, mendoakan anak itu. Cukup yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Itu doa sudah penuh dengan berkah. Mengapa? Karena dia wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita kan kadang-kadang terlalu berlebihan.
banyak permintaan untuk sang anak. Ya Allah, mudahkan ia ini, mudahkan ia ini. Padahal cukup dengan kata-kata qurratu ain. Ya Allah, jadikan istri dan keturunanku sebagai seorang yang sejuk dipandang mata. Itu mencakup semua hal. Termasuk di dalamnya Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Rabbku, berikan kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Ini sudah cukup. Keturunan yang baik, tidak perlu dirinci. Karena kadang-kadang rincian kita kurang sempurna dibandingkan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini nanti ya, agar seseorang senantiasa berdoa untuk anaknya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, mendoakan muridnya. Kita orang tua mendoakan anak kita di waktu-waktu mustajab, saat sujud, sebelum salam, setelah innaka hamidum majid, doakan ya, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan untukku anak-anak yang saleh. Nah, kemudian yang kedua yang patut diperhatikan pada doa Syekh tadi adalah adab dalam berdoa. Coba doa beliau bagaimana? As'alullahal karim. Aku memohon kepada Engkau ya Allah yang maha mulia. Rabbal arsyil azim. Rabb, Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Ini ada adab dalam berdoa. Apa adabnya? Puji Allah sebelum meminta. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, maha pengasih maha penyayang. Maliki yaumiddin, sang raja di hari pembalasan. Setelah kita puji, baru seakan-akan kita mendekat kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu. Kata gantinya sudah menjadi orang kedua. Setelah kita puji, kata gantinya sudah berubah menjadi orang kedua. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Baru setelah itu kita minta. Setelah Allahnya dipuji, diangkat, dipuji-puji, maka baru kita meminta. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, begitulah Syekh lakukan, yaitu beliau puji Allah dulu. Ya Allah yang maha pemurah, Rabb yang memiliki arsy yang agung. Maka saya nasihatkan, sebelum meminta, puji Allah. Saat berdoa, sebelum meminta, puji Allah. Jangan langsung minta. Ujuk-ujuk datang, angkat tangan, langsung minta. Jangan. Puji dulu Allah. Yang belum lihai lisannya memuji Allah, belajar untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu adab dalam berdoa. Ya. Dan kalau kita sholat di Mekah, terutama sholat tarawih, imam kadang-kadang membaca doa kunut. Itu sebenarnya kadang-kadang di awalnya seperempat dari doanya cuma pujian. Pujian aja. Ya. Seperempat dari doanya adalah pujian saja. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari, maka semestinya seseorang saat sebelum meminta, saat berdoa kepada Allah, dia puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran dari apa yang disebutkan oleh penulis. Ada hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu.
Beliau berkata, "Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun idz dakhala rajulun fa shalla." Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk di masjid. Lalu ada orang masuk. Lalu ia langsung berdoa. Doanya bagaimana? Allahumma ighfirli warhamni, ya Allah, berikan aku maghfirah. Ya Allah, rahmati aku. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengomentari doa orang tadi. Ajilta ayyuhal musalli. Wahai orang yang berdoa, engkau tergesa-gesa dalam doamu. Idza sallaita faqa'adta fahmadillah bima huwa ahlu wa salli alayya thumma ad'uh. Jika engkau berdoa, maka pujilah Allah dengan pujian yang Allah pantas dipuji dengannya. Kemudian bersalawatlah atasku. Lalu setelah itu baru minta. Nah, jadi ada 3 tahapannya. Ucapkan bismillah, lalu setelah itu puji, lalu itu bersalawat, lalu setelah itu baru minta. Nah, ini adab dalam berdoa. Nanti diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya orang kalau berdoa kan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Kama rabbana li jalalika wajhikal karimi wa 'azimi sultan. Ini semua pujian. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kita hujan salatnya di sini aja ya. Ini hujan ya. Tadi ada uzur kita salatnya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah bismillahirrahmanirrahim memuji Allah, lalu bersalawat. Nah, salawatnya bagaimana? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baru setelah itu baru minta. Begitu adab dalam berdoa, dan itu dicontohkan oleh Syekh. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk adab dalam berdoa adalah memuji Allah dengan hak Allah berupa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah dengan hak Allah berupa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan itu apa? Allah itu punya 3 inti kekuasaan. Al-khalqu wal mulku wat tadbir. Allah yang mencipta, Allah yang maha berkuasa, dan Allah yang maha pengatur. Di sini rahasia kita dapati banyak sekali di dalam Al-Quran doa-doa yang diawali dengan kata-kata Rabbana. Coba saya cari dalam Al-Quran. Ada sekitar 111 kata dalam Al-Quran diawali dengan Rabbana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina Rabbana wa la tuhammilna. Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana innana amanna faghfir lana. Semuanya Rabbana, Rabbana. Apa rahasianya? Itulah bentuk pujian sebelum apa? Berdoa. Kita mengakui Allah Maha Kuasa. Karena orang kalau berdoa dan tidak mengakui Allah Maha Kuasa, tidak bermanfaat doanya. Kenapa kita minta rizki sama Allah?
Karena kita mengakui, meyakini Allah maha luas rezekinya. Kenapa kita minta petunjuk kepada Allah? Karena kita mengakui, meyakini bahwa Allah satu-satunya yang maha pemberi petunjuk. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini kita sholat dulu kah? Atau lanjut kah? Hah? Ini hujan loh? Nah, kita sholat di sini berarti. Gimana? Ini antara dua pilihan kita, lanjut atau sholat dulu. Nah, bagi yang mungkin hanya umpatan kajian, mungkin aneh, oh kenapa kajian dulu, kada sholat dulu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau isya, beliau mengakhirkan sholat sampai hampir pertengahan malam. Ini kalau sholat yang biasa dikerjakan oleh Rasul SAW di zaman beliau. Dan beliau mengatakan innaha lawaqtuha. Sesungguhnya itulah waktu sholat isya yang paling utama. Tapi karena di zaman sekarang orang banyak yang tua, anak kecil, ibu-ibu, maka sholat isyanya di awal waktu. Nah, ulun kembalikan ke pihak. Kita sholat dulu kah? Atau pengajian dulu kah? Pengajian paling ulun sampai jam 8. Mbah itu sholat. Hah? Lanjut kah? Lanjut ya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dari mana kita ambil? Tadi kan penulis mengatakan as'alullahal karim rabbal arsyil azim. Aku memohon kepada engkau ya Allah yang maha mulia, Rabb. Itu adab dalam berdoa. Jadi kalau berdoa, puji Allah. Puji dengan apa? Dengan kuasa Allah. Ya. Nah, ini mungkin yang kadang-kadang membuat doa kita kurang dikabulkan. Karena kita kurang memuji Allah sebelum berdoa. Maka ucapkan Rabb kita sebelum berdoa. Rabb. Ya. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan di dalam Al-Quran banyak sekali yang sudah kita sebutkan tadi. Seperti Rabbighfirli wali walidayya. Seperti juga Rabbana zalamna anfusana. Semua doanya diawali dengan kata-kata Rabb. Itu tujuannya untuk apa? Untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salah satu juga adab dalam berdoa yang disebutkan oleh penulis di sini adalah berdoa dengan menyebut nama-nama Allah yang husna. Karena penulis tadi mengatakan as'alullah, aku memohon kepada Allah. Sumber asmaul husna adalah apa? Allah. Allah itu mempunyai nama-nama yang husna atau disebut dengan asmaul husna. Sumber asmaul husna adalah nama Allah, Allah. Semua dari asmaul husna diawali dengan Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Huwallahu la ilaha illa huwal malikul quddus. As-salam, al-mu'min, al-muhaimin, al-aziz, al-mutakabbir, al-jabbar, al-mutakabbir, dan terus. Diawali seluruhnya dengan apa? Allah. Maka adab dalam berdoa adalah berdoa dengan tawassul, dengan menyebutkan nama-nama Allah yang husna. Contoh bagaimana? Misalkan minta rahmat, ya Rahman irhamni, ya Rahim irhamni, ya Ghafur ighfirli. Wahai maha pemberi maghfirah, berikanlah maghfirah kepadaku. Wahai maha pemberi rahmat, rahmatilah aku. Dan seterusnya seperti itu. Ya, bisa dipahami ini para ikhwan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha.
dan Allah memiliki nama-nama yang husna, berdoalah dengannya. Ya, salah satu adab saat berdoa, bertawassul dengan nama-nama Allah yang husna. Di dalam doa penulis, beliau mengatakan as'alullahal karim, aku memohon kepada Allah yang maha mulia. Nah, di situ beliau menyebutkan nama Allah Al-Karim, yang maha mulia. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga adab dalam berdoa adalah menyebutkan tentang kuasa Allah terhadap arsy. Seperti Rabbul Arsyil Azim. Rabbul Arsyil Azim. Rabb itu artinya yang memelihara, yang memiliki. Arsy yang agung. Apa itu arsy? Arsy adalah makhluk yang paling terbesar yang pernah Allah ciptakan. Bumi kita ini, jika diletakkan pada arsy-Nya Allah, seperti cincin pada jari kelingking atau jari apa ini? Jari kelingking, ya, diletakkan pada padang pasir yang luas. Bumi kita ini. Coba bayangkan. Ya, arsy-Nya Allah, makanya disifati dengan Rabbul Arsyil Azim. Rabb, Tuhan yang memelihara arsy yang agung. Dan arsy adalah makhluk, bukan khaliq. Ya, arsy adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah beristiwa di atas arsy. Tsumma stawa ar-Rahmanu 'alal 'arsyis. Allah yang Maha Pengasih beristiwa di atas arsy. Nah, kalau berdoa hendaknya mengucapkan itu, Rabbul Arsyil Azim. Karena itu menunjukkan kuasa Allah. Jadi kaedahnya Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau berdoa itu semakin kita memuji Allah, semakin kesempatan dikabulkan oleh Allah. Nah, ini dicoba. Yang sudah lama berdoa, ya Allah, saya ini sudah lama berdoa tapi belum dikabulkan. Hajat-hajat saya kok belum ada dikabulkan. Lama sudah berdoa. Maka coba adab-adab yang saya sebutkan tadi. Ya, adab-adabnya ada 4 tadi. Yang pertama mengucapkan Bismillah, kemudian memuji Allah, kemudian berselawat, ya, kemudian mengucapkan kata-kata Rabb. Ya, kemudian menyebut nama-nama Allah yang husna, kemudian setelah itu mengucapkan Rabbul Arsyil Azim. Taib. Lalu apa doanya? An yatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga Allah menjadi wali bagimu di dunia dan di akhirat. Semoga Allah menjadi wali bagi kita. Apa wali bagi kita maksudnya? Menjadi penolong. Ya, wali, semoga Allah menjadi wali itu maksudnya semoga Allah menjadi penolong bagi kita di dunia dan di akhirat. Apa dalilnya Allah adalah wali, penolong? Ingat ya, wali ini bukan yang dipahami oleh sebagian orang. Wali di sini artinya apa? Penolong. Apa dalilnya Allah menjadi wali, penolong bagi orang-orang yang beriman? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah wali bagi orang-orang yang beriman. Apa arti wali di sini? Penolong. Penolong bagi orang-orang yang beriman. Yang beriman, Allah wali bagi orang-orang yang beriman. Artinya penolong bagi orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya. Taib. Itu adalah doa yang dipanjatkan oleh penulis matan kita.
Semoga Allah menjadi wali bagimu di dunia dan di akhirat. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang kedua adalah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Dan semoga Allah menjadikan engkau penuh berkah dimanapun berada. Apa arti berkah? Kebaikan yang banyak dan terus bertambah dan selalu ada. Itu berkah artinya. Kalau bahasa kita misalkan biasanya orang menyebut mudahan berberakat. Nah itu sama sebenarnya. Mudahan berkah, berkat, sama itu. Artinya kebaikan yang banyak. Nah penulis mendoakan kita, semoga engkau dijadikan oleh Allah penuh berkah dimanapun engkau berada. Penuh berkah dimanapun engkau berada. Dan berkah ini kata-kata yang umum, lebih baik daripada kita merinci. Berkah di dalam diri, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari ketaatan, dari kemaksiatan. Atau berkah di dalam keluarga, bini kada suka nusuz. Apa arti nusuz? Menentang. Ya, dinasehati malah insiden yang bermamai. Nusuz itu. Nah, jika bini tidak seperti itu, berkah. Anak mudah diatur, dinasehati, diurus, itu berkah. Usaha lancar, gawian lancar, itu berkah. Jadi berkah kata yang umum yang menunjukkan kepada kebaikan. Makanya beliau berdoa itu, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Dan semoga Allah menjadikan engkau penuh dengan berkah dimanapun engkau berada. Kemudian yang ketiga doanya adalah wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza ubtuliya sabar wa idza aznaba istaghfar. Dan semoga Allah menjadikan engkau seorang yang apabila diberi nikmat bersyukur, 1. Jika diuji bersabar, 2. Jika berdosa beristighfar. 3 perkara inilah yang merupakan tanda kebahagiaan. Diuji, jika diberi nikmat bersyukur. Makanya para nabi alaihimussalatu wassalam banyak memiliki sifat bersyukur. Seperti misalkan Nabi Nuh, innahu kana 'abdan syakur. Sesungguhnya Nabi Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur. 1. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Tadi dalam surat Al-Isra ayat 3 ya. Nabi Ibrahim syakiran li an'umi. Orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi penulis mendoakan yang pertama adalah semoga engkau termasuk orang yang apabila diberi nikmat bersyukur. Apabila diberi nikmat bersyukur. Kenapa ini adalah tanda kebahagiaan? Karena kalau orang bersyukur akan ditambah oleh Allah nikmat. Ya. Penambahan nikmat hanya dikenal dengan syukur. Garis bawah itu baik-baik. Penambahan nikmat hanya terjadi pada orang yang bersyukur. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Allah memberitahukan kepada kalian,
jika kalian bersyukur, sungguh aku akan benar-benar tambahkan bagi kalian. Dan orang yang bersyukur tidak mudah mengeluh. Orang yang bersyukur rela dengan pemberian. Orang yang bersyukur sangat qanaah dengan apa yang Allah bagikan. Makanya syukur adalah tanda kebahagiaan. Orang yang bersyukur tidak sering mengeluh. Orang yang bersyukur tidak sering frustasi. Orang yang bersyukur tidak pernah menggerutu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apapun. Kalau dia bersyukur, maka niscaya dia akan senantiasa bahagia. Ada perkataan yang menarik, wa syukru qaidun ni'mah, in syukirat qarrat wa in kufirat farrat. Syukur adalah tali tambatan nikmat. Syukur, ini banyu nikmat. Kalau disyukuri, maka dia akan tetap. Kalau tidak disyukuri, maka dia akan hilang. Itu terasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya beri contoh. Salah satu makanan yang saya sangat suka adalah makanan berkuah padas-padas. Pernah suatu saat, ini ulun kada mintalah, pakai saja. Ya nanti kita minta. Suatu saat makan bakso panas, padas, nyaman. Di daerah itu belum pernah dapati bakso senyaman itu. Nah, ada datang, kayak Ustaz baksonya, alhamdulillah nyaman mana. Ustaz tahu kada? Bakso sebelah sana 10 kali lipat nyaman daripada ini. Ulun ketika makan itu, kira-kira apa yang terjadi? Hanta dah nih. Pahamlah kisahnya? Ketika makan bakso, nyaman-nyaman, pepaluhan, datang orang. Kayak apa Ustaz baksonya? Nyaman banget. Tahulah pian Ustaz, bakso yang sebelah sana 10 kali lipat nyaman daripada ini. Kira-kira apa yang terjadi? Bakso yang ada di hadapan hilang. Itu tidak bersyukur. Ya, itu tanda tidak bersyukur. Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka niscaya kalian akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur tanda bahagia. Ingin nyaman hidup, ingin tentram, tidak penuh dengan gejolak, tidak penuh dengan kemarahan, tidak penuh dengan kepusangan, maka bersyukurlah atas apa yang kita miliki, bukan orang yang miliki. Nah, bagaimana tata cara bersyukur? Sebelum saya sebutkan bagaimana tata cara bersyukur, saya ingin menyebutkan bahwasanya salah satu target iblis menyimpangkan manusia dari jalan Allah adalah membuat manusia tidak pandai bersyukur. Dan itu disebutkan dalam surat Al-A'raf. Allah berfirman, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Aku akan ganggu manusia dari depan, belakang, kanan, kiri, dan engkau ya Allah tidak mendapati kebanyakan mereka pandai bersyukur. Mengapa? Karena di dalam syukur ada tauhid. Itu yang tidak diinginkan oleh iblis dan syaitan. Nah, mengapa di dalam syukur ada tauhid? Coba lihat tata cara bersyukur. Jadi kalau kita ingin benar-benar bersyukur, disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah ma'rifatul ni'mah.
mengenal nikmat. Kita kenali nikmat. Oh, saya punya tangan, ada mata, ada telinga, bisa mendengar, mata bisa melihat, lisan bisa berbicara, hidung bisa bernapas, kaki bisa berjalan. Nah, kenali itu. Kenali nikmat yang ada pada diri, bukan pada orang lain. Kenali, oh saya punya sepeda, saya punya motor, saya punya mobil. Kenali nikmat yang ada pada diri kita, jangan pada orang lain. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ma'rifatun mun'im. Mengenal sang pemberi nikmat. Oh, ini tangan. Saya punya nikmat tangan. Siapa yang memberi tangan? Allah. Itu cara yang kedua. Setelah mengenal pemberi nikmat, maka kita akan masuk kepada langkah yang ketiga agar pandai bersyukur, yaitu apa? Mahabbatun mun'im. Mencintai sang pemberi nikmat. Coba pian, setiap kali melakukan sesuatu dengan tangan, kemudian kenali itu nikmat dari Allah, kenali bahwa Allah lah yang memberi tangan ini, maka pian pasti mencintai Allah. Alhamdulillah ya Allah, ada tangan, kawa mengacak gelas, kawa mengacak ketupat, itu pasti bersyukur. Pasti bersyukur. Cara yang keempat adalah istikhdamun ni'mah fi ta'atillah. Menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang seperti itu akan bahagia hidupnya. Tidak mudah menggerutu, tidak mudah sedikit-sedikit sakit hati, ya. Tidak mudah sedikit-sedikit mager, malas bergerak karena pikirannya lagi kosong, tidak ada tujuan untuk hidup dan seterusnya. Yang kedua, tanda kebahagiaan adalah idza betulia sabar. Jika diuji, sabar. Tidak ada yang paling indah menghadapi sebuah ujian, musibah, kecuali sabar. Cara paling itu, pian pergi ke ahli psikiater, psikologis mana saja, saat punya masalah, ujung-ujungnya disuruh apa? Sabar. Ya, bayar larang-larang, ujung-ujungnya ada konsepnya dalam Al-Qur'an. La nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabirin. Sungguh kami akan benar-benar uji kalian sedikit dari rasa lapar, rasa takut, rasa kekurangan harta, kekurangan nyawa, dan berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Orang yang bersabar, maka dia akan bahagia. Karena dunia ini tidak lepas dari dua: nikmat disyukuri, ujian disabari. Itu aja. Itu akan bahagia. Karena siapa yang mau ngundang kecelakaan, kebakaran, pembunuhan, na'udzubillah. Siapa yang mau ngundang cacat? Siapa yang mau anaknya sarafnya kurang bagus sehingga punya kekurangan? Siapa? Tidak ada. Itu semua ketetapan Allah. Maka tidak bisa dihadapi kecuali dengan sabar. Itulah tanda bahagia. Tanda bahagia yang ketiga yaitu istighfar. Karena kita makhluk yang tidak pernah tidak berdosa. Hanya rahmat Allah yang menutupi dosa kita. Apalagi yang berbicara di hadapan Bapak Ibu saudara-saudara. Hanya kasih sayang Allah yang menutupi dosa, sehingga tidak terlihat oleh manusia. Kalau tidak, mungkin pian lebih pantas berbicara di sini dibandingkan memberi nasihat. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, itulah tanda kebahagiaan tiga. Dan itu doa dari penulis. Semoga engkau bersyukur jika diberi nikmat, bersabar jika diberi ujian, dan beristighfar jika berdosa.
Dan istighfar ada dua, ada tiga maknanya. Jadi ketika orang mengucapkan astaghfirullah, atau ketika dia mendoakan orang tuanya, rabbighfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab, atau rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika dia minta maghfirah dari Allah, ada tiga maknanya. Yang pertama, ditutup dosanya. Karena arti maghfirah diambil dari kata-kata ghufr. Ghufr artinya penutup nih, seperti ini. Nabi Muhammad SAW ketika tahun ke-8 Hijriah, beliau penaklukan kota Mekah. Kemudian beliau tawaf di atas sambil menaiki onta, tawaf Ka'bah memakai wa ala ra'sihil mighfar. Di atas kepala beliau ada al-mighfar, yaitu penutup kepala perang. Makanya diambil dari kata-kata maghfirah, ghufr, yang artinya penutup. Orang ketika mengucapkan astaghfirullah, dia mohon kepada Allah agar dosanya, bau dosanya itu ditutupi. Busuknya dosanya ditutupi oleh Allah. Seorang anak ketika minta kepada Allah, rabbighfirli wali walidayya, itu dia minta kepada Allah agar bau busuk dosa orang tuanya ditutupi. Sehingga setelah orang tuanya meninggal, tidak dibicarakan oleh orang keburukannya. Dua, arti maghfirah adalah minta agar dosa dihapus, sehingga di akhirat tidak disiksa. Penghapusan dosa ada dua macam. Yang pertama, dihapus dari buku catatan amal. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, di buku catatan amal masih ada, tetapi dihapus siksanya di akhirat. Paham ya? Jadi kalau orang mengucapkan astaghfirullah setelah melakukan dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil, kemudian dia beristighfar astaghfirullah wa atubu ilaih, maka dihapus dosanya. Dihapus ada dua pendapat. Dihapus dari buku catatan amalnya, tidak ada lagi. Dan ini pendapat yang kurang kuat. Yang kedua adalah dihapus dari siksa di akhirat. Di buku catatan amal ada, karena nanti di hari kiamat Allah akan memperlihatkan seluruh amalan. Yauma tublas sarair. Pada hari Allah akan memperlihatkan semua hal-hal yang rahasia dari manusia. Diperlihatkan oleh Allah. Makanya buku catatan amalnya masih tertulis, tapi siksanya apa? Dihapus. Yang ketiga, makna maghfirah adalah diganti pahala dengan diganti dosa dengan pahala. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Surah Al-Furqan ayat 70. Kecuali orang yang beriman, bertaubat, beramal saleh, beristighfar. Ya, mereka lah orang-orang yang dosanya diganti dengan pahala. Dan Allah Maha Pemberi maghfirah. Nah, itu dia. Dan begitulah orang bahagia. Ya. Saya katakan, Pak, kita ini makhluk pendosa. Terutama di zaman sekarang, mata, telinga susah untuk dijaga. Hanya Allah yang menutupi dosa-dosa kita. Maka kalau sudah tahu begitu, sering-sering ucapkan astagfirullah, astagfirullah. Maka wajar Rasulullah SAW memang bersabda, tuba liman kana fi sahifatihi istighfaran katsiran. Sungguh sangat baik orang yang tertulis di dalam buku catatan amalnya istighfar yang banyak. Perbanyak istighfar, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan. Ya, tahu diri. Istighfar itu menunjukkan kita tahu diri. Catat itu baik-baik. Istighfar menunjukkan kita tahu diri, bahwa kita makhluk pendosa, kita malas beramal, dan seterusnya. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah selesai, dan mudah-mudahan nanti kita akan lanjut
saya sudah bertekad ya untuk kandangan ini dan juga yang ditapin di Masjid Al-Kautsar, insyaallah besok jam 7 kita. Ya, jam 7 pagi sampai jam 8. Setiap kali saya mengantar anak, maka saya akan singgah ke sini dan juga ke Al-Kautsar. Kemudian setiap kali saya mengantar menjemput, sehari sebelumnya saya ke sini dan ke Al-Kautsar, baru saya jemput, baru pulang. Selalu seperti itu. Itu kalau dihitung-hitung minimal 3 kali setahun. 3 kali setahun. Ya. Ya, kadang-kadang berjanji masalahnya. Nanti kalau janji-janji kan repot. Ya. Yang mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi. Tetapi itu yang bisa kita sampaikan, dan saya sudah tekad untuk kita baca kitab Al-Qawaid Al-Arba'. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Sebelum kita sholat, apakah ada yang bertanya? 5 menit, ada mungkin yang bertanya. Silakan. Ada? Ngantuk kah sudah? Baik. Kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa hamdik. Ya, silakan Pak. Pertanyaan yang bagus dan luar biasa. Apa syarat sampai dikabulkan doa oleh Allah? Syarat mutlaknya adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Di dalam berdoa, berdoanya hanya kepada Allah. Itu syarat mutlak. Allah berfirman, "Fad'uuhu mukhlishan lahu din." Berdoalah kepadanya dengan ikhlas, hanya untuk menegakkan agama. Berdoa dengan ikhlas berarti berdoa hanya kepada Allah. Berdoa dengan ikhlas berarti berdoa meyakini Allah yang mampu mengabulkan doa tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin dikabulkan. Itu berdoa yang ikhlas. Dan pertanyaan tentang doa dikabulkan ini penting, Pak. Ya, banyak orang, beberapa hari yang lalu saya bikin video, mungkin yang melihat di media sosial saya mengetahui. Banyak orang yang murtad gara-gara merasa doanya tidak dikabulkan. Dan jawabannya sangat banyak. Ya, jawabannya sangat banyak. Pernah kejadian bulan Februari yang lalu tahun 2022. Ada kejadian yang menggemparkan Timur Tengah. Terutama di negara Maroko, di negara Maghrib. Ada seorang anak yang bernama Rayyan. Dia masuk ke dalam sebuah sumur kering, umurnya mungkin 5 tahunan gitu, terperosok ke dalam sebuah sumur kering, dalam, tidak bisa keluar. Semua orang berdoa kepada Allah agar dia diselamatkan. Alat-alat semuanya dikerahkan. Kan takut kalau seandainya misalkan orangnya di sini, kalau digali di sini nanti yang di sini akan roboh, kan takut. Maka harus segala macam perhitungan. Sedangkan anaknya susah untuk bernafas. Semua berita di Timur Tengah memberitakan itu. Mungkin di Indonesia kurang menarik. Akhirnya Allah bertakdir setelah 3-4 hari kalau tidak salah, dapat dikeluarkan dalam keadaan meninggal. Apa yang terjadi? Yang menarik adalah orang-orang ateis,
orang-orang yang tidak percaya Tuhan menyela orang-orang Islam. Tuh lihat Tuhan kamu, semua sudah berdoa, mana pengabulannya? Buktinya dia mati. Maka penting mendalami permasalahan doa tidak dikabulkan, itu penting sekali. Kenapa? Karena banyak orang yang berubah akidahnya, minimal meragukan kuasa Allah, gara-gara doanya tidak dikabulkan. Maka kembali ke pertanyaan tadi, syarat mutlak agar doa dikabulkan, berdoa dengan ikhlas. Apa itu berdoa dengan ikhlas? 1, berdoa hanya kepada Allah. 2, berdoa meyakini hanya Allah yang sanggup mengabulkan doanya. Karena sebagian orang kadang-kadang doanya nyoba-nyoba. Coba berdoa kali dikabulkan. Ya. Kalau pina dikabulkan. Nah, ini salah dalam berdoa. Kalau pina itu salah. Pasti Allah mengabulkan. Kemudian yang ketiga, yang patut dipahami dalam syarat mutlak agar doa dikabulkan adalah, yaitu memahami konsep pengabulan doa. Misalkan, saya mohon rezeki, saya minta anak, saya minta ketenangan hati. Itu kan hajat kita. Tidak semua hajat yang kita sampaikan dikabulkan oleh Allah. Tetapi pasti semua doa kita dikabulkan oleh Allah. Oh, kok bisa? Apa bedanya doa dengan hajat? Beda. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bid'awah laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa istajaba Allah bi ihda thalath. Imma an yu'ajjila da'watah aw yudakhirahu fil akhirah aw yasrifa min as-su'i mithliha." Artinya, tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa. Di dalam doa itu dia tidak melakukan dosa, tidak memutus hubungan rahim. Melainkan Allah akan kabulkan dengan salah satu dari 3 pilihan. Jadi setiap orang doa pasti ada pengabulannya. Cuma salah satu dari 3. Yang pertama, hajatnya langsung dikabulkan sesuai dengan permintaannya. Yang kedua, tidak dikabulkan hajatnya di dunia, tapi diberi di akhirat yang lebih baik. Yang ketiga, tidak dikabulkan hajatnya yang dia minta, tapi Allah menjauhkan dari dirinya keburukan yang semisal dari hajat yang dia minta tadi. Apa maksudnya, Pak? Contoh, kita minta rezeki ya Allah, minta rezeki ya Allah, bayar hutang ya Allah, diluaskan rezeki Allah, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah ya Allah, rumah kalau bisa 10 ya Allah, bini 4 ya Allah, ya. Mobil 10 ya Allah. Kita minta seperti itu misalkan ya, minta seperti itu, dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena ternyata kalau dikabulkan dia bermaksiat. Dan ada disebutkan dalam Al-Quran, walau basatallahu rizqa la baghaw fil ardh. Kalau seandainya Allah melapangkan rezeki kepada seseorang, niscaya dia bermaksiat di bumi. Ternyata pengabulan doanya yang kadang tidak dirasa itu. Dia diberi rezeki oleh Allah secukupnya. Secukupnya pokoknya seadanya. Sebulan cukup, kada sampai kelaparan pokoknya. Kada sampai telanjang, kada sampai kelaparan, cukup aja. Kenapa? Karena yang cukup itu saja, sholatnya 5 menit sebelum azan selanjutnya. Paham lah maksudnya? Sholat asar 5 menit sebelum maghrib, sholat zuhur 5 menit sebelum asar. Itu yang cukup, apalagi yang sugih. Ya, kada ingat lalu sama sekali kadang-kadang. Nah, di situ yang kadang orang tidak paham. Oh, ternyata Allah kabulkan, tapi dengan cara Allah. Orang sakit, kada sembuh-sembuh, berdoa sudah, kada sembuh-sembuh. Ternyata
Allah mengabulkan dari sisi yang lain. Apa itu? Dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bisa berdoa, kemudahan untuk bisa membaca Quran, kemudahan untuk bisa beristighfar, kemudahan untuk bisa sholat malam, gara-gara sakit. Itu yang kadang-kadang tidak dipahami oleh sebagian orang yang berdoa. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, syarat mutlak adalah harus ikhlas dalam berdoa. Nah, harus dipahami apa itu ikhlas, dan harus memahami juga konsep pengabulan doa. Nah, cukup kiranya ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.